Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai bisa dibilang sebagai orientasi dari kalkulus 1. Sebelum kita benar-benar masuk ke materinya, kita harus paham dulu mengenai bilangan real dan juga interval dan bagaimana cara menotasikan himpunan. Oke, yang pertama kita ketahui dulu apa itu pengertian dari bilangan real. Jadi bilangan real itu sendiri merupakan sebuah sistem bilangan yang merupakan gabungan dari himpunan bilangan rasional dan bilangan irasional. Jadi kalau kita lihat pada skema ini, bilangan rasional dan irasional merupakan dua jenis bilangan yang berbeda. Jadi jika ada satu bilangan, ya kita bisa mengidentifikasi apakah dia termasuk bilangan rasional atau bilangan irasional. Kemudian bilangan rasional ini sendiri terbagi dari beberapa jenis bilangan yang mungkin dapat dipelajari secara mandiri. Oke, berikutnya ini beberapa simbol baku yang bisa digunakan ketika kita ingin menotasikan sebuah himpunan. Nah, huruf R ini dia melambangkan himpunan bilangan real, huruf Q ini melambangkan himpunan bilangan rasional, Z itu melambangkan himpunan bilangan bulat, N melambangkan himpunan bilangan asli atau natural, P melambangkan himpunan bilangan bulat positif, dan C melambangkan himpunan bilangan kompleks. Jadi kita pada pengantar kalkulus cukup memahami dasar dari himpunan bilangan real saja. Nanti bilangan kompleks ini tentunya akan dipelajari di tahap berikutnya ketika kalau misalnya kalian memang tertarik di bagian matematika. Nah, kemudian dari himpunan-himpunan yang sudah kita ketahui tadi, jika kita buat dalam skema diagram Venn itu sendiri, maka dapat dilihat bahwa untuk himpunan bilangan real ini terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional, di mana Q ini merupakan bilangan rasional, selebihnya merupakan bilangan irasional. Selain itu, di himpunan bilangan rasional terdapat himpunan-himpunan bagian lainnya yang kemudian bisa kita pelajari juga. Nah, jadi kalau kita di sini, ya himpunan yang paling besar pada pengantar kalkulus ini kita cukup memahami bilangan real terlebih dahulu. Ya, jadi kita tidak belajar ke bilangan kompleks. Nah, berikutnya kita akan pelajari mengenai interval. Jadi kalau di kalkulus 1 atau pengantar kalkulus ini kita sering dihadapkan dengan yang namanya pertidaksamaan, di mana hasil dari pertidaksamaan itu sendiri berbentuk interval. Jadi fungsinya kita belajar interval di sini adalah kita dapat mengetahui, misalnya dari garis bilangan ya, kita bisa melihat bentuk dari garis bilangan, kemudian kita bisa mengekspresikan garis bilangan ini ke dalam bentuk notasi himpunan, atau bisa juga dibuat dalam bentuk interval. Atau sebaliknya, dari interval ini kemudian kita bisa buat ke dalam bentuk sketsa garis bilangannya itu sendiri ya. Jadi kita akan di video ini kita akan lebih fokus mengenai interval karena kebanyakan ya hasil dari penyelesaiannya sudah mulai bagus, sistematis ya. Hanya salah di bagian hasilnya saja mengenai biasanya siku atau kurung biasa gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita akan pelajari dulu yang bagian interval tertutup. Jadi, kalau kita ingin mencari himpunan penyelesaian, itu bagian yang diarsir. Jadi, kita fokus bagian yang diarsir. Nah, kalau kita lihat bagian yang diarsir ini, tentunya dia dibatasi oleh A dan B, di mana A dan B ini merupakan bilangan real. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaiannya adalah bilangan-bilangan yang berada di antara A dan B. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini ada beberapa cara mengidentifikasi apakah A dan B ini juga termasuk ke dalam himpunan penyelesaian atau tidak. Kita lihat pada bagian bulat ini ya, bisa dibilang titik ya, atau bulat lah, jadi kita bilang bulat. Jadi kalau bulatnya ini dia hitam penuh, ya maka A itu bisa termasuk ke dalam himpunan. Jadi ini untuk mengidentifikasi ya apakah A ini bisa masuk ke himpunan penyelesaian atau tidak. Begitu juga dengan B, kita lihat di sini bulat penuh juga ya. Berarti kalau kita notasikan ke dalam bentuk himpunan, A dan B juga termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Berbeda dengan kasus berikut. Oke, nah kita lihat contoh kasus lain. Nah, perhatikan bahwa himpunan penyelesaian pada penyelesaian ini itu adalah bilangan yang berada di antara A dan B, ya, bilangan real.
Nah, pertanyaannya apakah A dan B itu termasuk ke dalam himpunan penyelesaian atau tidak? Kalau kita lihat di sini, ya, pada bagian sketsa garis bilangan, A ini dia bulatnya tidak penuh atau kosong. Jadi A itu tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. B juga bulatnya tidak penuh, ya. B bulatnya kosong, jadi dia juga tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Sehingga karena kita ingin melihat X-nya ya, X itu adalah bilangan-bilangan real yang berada di sepanjang batas A dan B ya. Jadi kita buatnya X ya, di mana X itu dibatasi oleh A dan B, namun AB ini tidak termasuk ke dalam X-nya itu sendiri, dan X adalah anggota bilangan real. Nah, jadi selain itu ya, untuk bagian interval, cara kita melihat apakah A dan B-nya itu masuk ke dalam himpunan penyelesaian atau tidak, bisa dibedakan dengan kurungnya. Ya, jadi simbol kurungnya, kalau A dan B itu masuk ke dalam himpunan penyelesaian atau masuk ke dalam X-nya, maka bisa kita buat kurungnya siku. Ya, contohnya di bagian ini, kalau kita lihat, itu A-nya saja yang masuk, sehingga hanya bagian A-nya saja yang diberi kurung siku. Begitu juga dengan contoh di bawah ini, contoh ketiga, di mana A-nya itu tidak masuk, hanya B saja yang masuk. Jadi kurung sikunya letaknya di B. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Baiklah, kita akan lanjut ke contoh soal. Jadi contoh soalnya bisa dilihat pada soal yang pertama ini ya. Jadi untuk soal yang pertama, himpunan penyelesaiannya itu berada pada arsiran berikut, di mana dibatasi oleh 2 dan 3. Secara bentuk interval biasa, kita bisa buat ke dalam bentuk 2,3 ya, di mana 2 ini dia tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian, berarti kita pakai kurung biasa, dan 3 ini karena dia bulatnya penuh, dia berarti masuk ke dalam himpunan penyelesaian, sehingga kita bisa membedakannya dengan kurung siku. Atau jika ingin didefinisikan secara himpunan, kita bisa buat dalam bentuk berikut ini. Nah, jadi kita definisikan dulu misalnya X ya, di mana X ini adalah himpunan penyelesaian dibatasi oleh 2 dan 3. Ya, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini kan 3 ini masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Berarti X itu bisa sama dengan 3, tapi X tidak mungkin sama dengan 2 karena 2 tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Oleh karena itu, kita bisa tambahkan sama dengan. Ya, karena 3 ini masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Lalu kita definisikan X itu sebagai himpunan bilangan real. Nah, contoh yang kedua ini, himpunan penyelesaiannya itu dia terbatas atas ya, ada yang terbatas atas, ada yang terbatas bawah ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita buat secara bentuk himpunan biasa, kita bisa buat X di mana X itu lebih kecil dari 2. Ya. Boleh kita buat sama dengan? Boleh, karena bulatnya bulat penuh, berarti 2 itu masuk ke dalam himpunan ya. Atau ya kita kasih lambang, atau membuat tulisannya atau juga nggak masalah ya. Kita di sini X-nya bagian yang terakhir ini X-nya lebih besar dari 3. 3-nya masuk karena bulatnya bulat penuh. Atau kita mau buat dalam bentuk interval, kita bisa buat 2 pemisahan juga pakai atau ya. Jadi kita bisa buat di sini dari minta hingga sampai 2, atau 3 sampai tak hingga. Kenapa dia kita buatnya sampai tak hingga ya? Karena dia ini ya semua bilangan yang lebih besar dari 3 memenuhi. Jadi kita tidak akan ada pernah batasnya, sehingga kita buat ada sebuah bilangan tak hingga yang kita nggak tahu itu apa sebagai pembatas. Oke, jadi untuk contoh yang ketiga, ini hampir sama dengan contoh yang kedua, hanya saja bedanya 2 ini masuk ke dalam himpunan. Sehingga bisa kita buat di sini 2,3, atau kalau mau dibuat dalam himpunan juga bisa X
di mana X itu berada di antara 2 dan 3, di mana 2 dan 3-nya itu masuk ya. Karena bulatnya penuh di sini kita lihat. X anggota bilangan real. Nah, untuk contoh yang keempat ini sama dengan contoh yang kedua ya. Kurang lebih sama. Bedanya nanti hasilnya dia 2 dan 3 itu tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Jadi kurang lebih kalau kita buat dalam bentuk interval, dia bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita buat dalam bentuk himpunan, ya mudah saja kita hapus saja yang bagian sama dengan, karena duanya nggak boleh masuk ya ke dalam himpunan penyelesaian. Nah, untuk yang contoh yang keempat, contoh yang kelima. Contoh yang kelima ini berarti himpunan penyelesaiannya itu ya ada 2 segmen kalau kita lihat di sini. Nah, kalau yang ini kita bisa notasikan dengan himpunan penyelesaiannya berada di antara min 2 dan 0, di mana min 2 dan 0 itu tidak masuk ya, karena bulatnya bulat kosong. Nah, atau bisa juga himpunan penyelesaiannya 3 sampai tak hingga. Ya, di mana tiganya ini dia masuk karena bulatnya penuh. Ya. Kalau kita buat dalam bentuk himpunan juga bisa ya. Jadi kita definisikan dulu X sebagai himpunan penyelesaian. Jadi X itu dia berada di antara min 2 dan 0, di mana min 2 dan 0 tidak masuk ya. Berarti kalau nggak masuk, dia nggak boleh X sama dengan 2. X sama dengan min 2 ya. Jadi nggak boleh ada tanda sama dengan. Dan, atau X lebih besar atau sama dengan ya. Karena dia 3-nya masuk, 3. X anggota bilangan real. Nah, begitu juga dengan contoh soal yang di bawah. Jadi kalau contoh soal yang di bawah, mudah saja kita tinggal buat himpunan penyelesaiannya ini. Oke, min 6-nya nggak masuk. Ini atau 0 sampai 3. Nah, jadi umumnya kesalahannya itu terdapat dari cara merubah ya dari hasil sketsa ini ke dalam bentuk interval atau ke dalam bentuk himpunan penyelesaian. Saling salahnya itu di mana? Salahnya itu seringnya di bagian bulatnya ya. Jadi kalau kita di sini kita harus benar-benar teliti apakah batasnya itu boleh masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Contohnya dari contoh yang pertama kita fokus. Jadi contoh yang pertama ini dibatasi oleh 2 dan 3. Batasnya 2 ya, dia tidak bisa masuk karena dia bulatnya tidak penuh. Atau ketika kita masukkan ke pertidaksamaan tersebut, maka dia akan memperoleh hasil yang berbeda ya, atau tidak sesuai. Nah, sedangkan 3 dia masuk. Kenapa? Karena setelah kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan dia memenuhi. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Oke, jadi cukup sekian pembahasan kita mengenai contoh-contoh interval. Jadi berikutnya mungkin kita akan belajar mengenai pertidaksamaan, dan di pertidaksamaan pasti kita tidak jauh-jauh membahas tentang cara membaca sketsa ini. Ya, sketsa garis bilangan ini kita harus mampu membacanya, atau mungkin dari interval ini ya kita bisa membaca bahwa bilangan-bilangan apa saja yang termasuk himpunan penyelesaian. Nah, jadi cukup di sini saja pertemuan mengenai interval. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.